Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Puji rasa syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di kesempatan yang baik ini di maghrib menjelang isya, alhamdulillah masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melangkahkan kaki menuju ridho Allah Subhanahu wa taala, yaitu sama-sama mengkaji Al-Qur'an, tadabbur Al-Qur'an, sehingga dengan selalu kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka hati kita akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada panutan kita, junjungan kita Nabi Bana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in juga kepada kita sebagai umat yang selalu istiqomah di dalam melaksanakan ajarannya sampai akhir zaman. Hadirin yang bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi semangat kita terus ya di pekan ini, di hari ini kita masuk di Al-Qur'an surat Al-Ma'un ya. Surat Al-Ma'un, dan mengingatkan kembali ya, sebelum melangkah bahwa khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik orang yang mau belajar Al-Qur'an mengamalkannya. Dan yang perlu diperhatikan ya, setiap ayat yang kita harapkan dan inginkan mendapatkan ataupun pahala yang diinginkan oleh kita, itu setiap hurufnya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga lidah kita istiqomah dan dalam membaca Al-Qur'an. Malam ini kita masuk di ayat yang ketiga ya. Oke, sama-sama ditalaki dulu di ayat yang ke-1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Dzalika alladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Alhamdulillah, kita baca dulu ya di ayat yang 1 sampai ayat yang ke-7 biar kita mendapatkan kebaikan pahala isi Allah Subhanahu wa taala. Setiap huruf yang mendapatkan pahala yang cukup besar, ajran kabira. Baik, kita bahas di ayat yang ke-3 itu wala yahuddu ala ta'amil miskin ya. Itu waw huruf syafata ini, huruf dua bibir. Wala, la ada lam alif ya, artinya fathah bertemu sama alif ya, karena alifnya bersatu situ, jadi sehingga la menjadi panjang ya, menjadi hukum mad. Madnya kelompok mad asli yang pertama yaitu mad tabi'i. Mad artinya panjang, tabi'i artinya watak, tabiatnya dua. Wala yahuddu. Nah, di situ ada huruf ha ya. Huruf ha, huruf yang makhrajnya ada di tengah-tengah al-halqu, yaitu tenggorokan bagian tengah itu wastol lisan. Yahuddu ya, jadi ada aksal, ada adnal ya di atas. Ini adalah wastol, aksal, wastol, adnal, tengah hu ya, sehingga pengucapan dari ha naik ke tengah-tengah. Wala yahuddu, bukan wala yahuddu ya, wala yahuddu tapi wala yahuddu, ha ya, pengucapan ha ya sama dengan Fatihah alhamdu. Wala yahuddu, jadi harus bersih ya, pengucapan ha hi hu, ha hi ubah, jadi ha seperti makan pedas ya, ha bersih sehingga masuk yaitu makhraj ha yang ada di tengah-tengah tenggorokan kecil, ucapannya mesti pedesis. Wala yahuddu, bukan wala yahuddu ya, hati-hati ya di huruf-huruf yang
sedikit-sedikit ada satu kemiripan pengucapan ha, pengucapan ha. Jadi harus betul-betul diperhatikan. Wala yahuddu, huruf do ya. Jangan sampai tertukar dengan huruf da ya. Sama-sama ya. Do atau da, dadu ya, itu beda ya. Wala yahuddu. Nah, bukan du. Nah, itu hati-hati kalau wala yahuddu jadi dal ya. Apa bedanya antara du sama di kalau di domah sama di kasroh? Kalau di fathah ya jelas beda ya. Da, do, oh beda itu kan. Antara pengucapan da sama do beda jelas ya. Da mah pakai a, kalau do mah pakai o, nah gitu kan. Tapi pada saat dia di domah dan di kasroh ya jangan disamakan gitu. La yahuddu, nah itu kan itu sama dengan pengucapan da pada saat di kasroh, da du, nah gitu kan, da di, nah gitu sama ya. Tapi ini harus dibedakan karena itu bukan da tapi bo. Nah, wala yahuddu, nah, bukan du tapi bu. Nah itu bedanya gitu ya. Nah ini bedanya pada saat do dan da di kasroh dan di domah. Itu yang disebut makhorijul huruf, dikuatkan dengan sifatul huruf. Do itu huruf al-istila ya. Jadi huruf al-itbaq juga dan khafatul lisan. Jadi huruf bo ya memanjang. Walau bo, di, bu. Nah, jadi lengket. Nah, itu perbedaannya. Jadi bukan wala yahuddu, wala yahuddu, beda ya. Jadi itu yang harus dibedakan ya. Secara pendengaran yang belum mengetahui sifat dan makhraj huruf, wala yahuddu beda ya. Walaupun tidak dilihat dari pengucapan lidah atau bibirnya di mana letaknya, tapi kedengarannya beda. Wala du dan bu, nah, beda kan. Du, bu, di, beda. Itu bisa membedakan ya. Wala yahuddu, bukan wala yahuddu. Ya itu sama dengan dal. Nah itu ya. Ini yang perlu dipahami, ditepatkan dalam pengucapan makhraj ya, karena ya pengucapan huruf-huruf yang benar, yang tepat ya itulah Allah pun menilai tepatkah pengucapan daripada du ini secara makhraj dan sifat, berikan haknya, yaitu haqqo tilawatih, berikan tilawah itu bacaan yang haknya si do itu ya. Jadi benar ada sifat al-istila, nah, sifat naik lidahnya ke atas, dan sifat al-itbaq lengket. Bo, di, du, bu, nah itu kan. Jadi wala yahuddu, nah itu jadi bu, wala yahuddu, jadi ada dihimpit ya dari ujung lidah ke depan didekatkan dengan geraham. Dia masih ada udara yang ngalir nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena si do itu nggak punya sifat
hamas ya. Ya, sifatnya sifat jahar ya. Sifat al-infitah ya, sifat yang paling kuat adalah sifat al-isti'la. Nah, itu kan. Jadi terangkat bu lidahnya itu, dan yang paling ini adalah al-itbaq ya. Bo fatol lisan. Di memanjang lidahnya dari pangkal ke depan, bodi dubab. Nah, bodi dubab. Bab. Ya. Ya, ke depan. Jadi ujung lidah menempel gigi. Bodi bab, bukan bad. Nah, beda kan. Bad dadi dubade. Nah, kan kol-kol itu imam. Bab. Nah, kalau pengucapan bo yang tepat, sehingga walaupun disukun ya kecil akan terhindar dari sifat qalqalah ya gitu ya. Di surat apa ya yang mendekati al-fil. Nah, ini ya sedikit melihat ke surat Al-Fil ayat yang ketiga kan, itu hampir-hampiran kalau kira kurang tepat pengucapan do. Alam yaj'al kaidahum fi taub. Nah, bukan fitad. Nah, itu bisa fitad. Nah, jadi memang fi taub. Nah, gitu. Jadi pengucapan fi taub, bukan fi tadlil. Nah, lam yaj'al kaidahum fi tad. Oh, ini mantul qalqalah. Jadi pengucapan bonya ya al-istilah terangkat, dan sifat al-idbaqnya bo fi taub. Nah, jadi pengucapan yang tepat insya Allah tidak akan terjadi mantul kalau makhrajnya tepat. Sifatnya juga masuk ke situ, lengket gitu kan. Lengket kemana? Ya geram ke lidah. Jadi pinggir-pinggir lidah. Ada sebagian satu lidah digigirnya gitu kan. Tapi enak ya dua-duanya bo, bukan bo. Nah, ya di satu. Nah, boleh, yang penting. Tapi alangkah baiknya kalau sudah sifat yang memanjang ya, jadi dua-duanya lidah gigirnya bertemu dengan geraham dan terangkat ke atas. Taub. Nah, sama dengan sini. Wala yahuddu bu biar empuk, bukan bu beda kan. Bu. Nah, beda kan itu. Walaupun kita tidak melihat bibirnya gimana, tapi kalau bu wala yahuddu. Nah, itu kan jelas dal itu kan. Wala yahuddu. Nah, itu belas itu bo. Itu ya, untuk bisa memisahkan, menerapkan makhrajnya yang tepat. Wala yahuddu ala. Nah, itu ain ya, masuk kepada huruf ain ya. Huruf ain sama lah antara ain sama huruf ha. Wala yahuddu ala, secara makhraj ya sama ya. Sama apanya? Sama letaknya, itu adalah wastol khalqi, ada di tengah-tengah tenggorokan. Ain terangkat, bukan ala ain naik ke atas. Wala yahuddu ala ain. Nah, itu naik ya. Di tengah-tengah huruf tenggorokan. Ala la-nya panjang ya. Itu ada mad alif ya, kecil ya. Alifnya kecil sebagai mad tabi'i di huruf la. Ala ta. Nah, juga sama ya. Ta bukan ta ya. Sifat ta, sifat lengket juga sama al-isti'la, dan ini mah
juga huruf mantul ya. Huruf qalah kalau disukun. Ato ala ta'a tu siratal ya, itu hati-hati ya, pasihkan, letakkan huruf to ini ya sama huruf qalqalah dan al-istila itbaq sehingga lengket. To ala ta'a to, hati-hati bukan huruf hamas, jaga sifat desisnya, sifat hamasnya sampai terjadi muncul. Ala ta'a ain ya, sama tadi huruf ain yang ada di tengah-tengah tadi a, dan yang a ini adalah panjang ya. Ta'a mil ain mantobi, mil masuk, mil ya, itu huruf syafatani, dua bibir masuk ke alif lam sehingga terjadilah hukum al, masuknya al qamariyah. Nah, huruf alif lam qamariyahnya adalah jelas qamar, al lamnya. Ta'amil mis ya itu huruf mim, huruf bibir masuk ke mis ya, pengucapan sin yang fasih ya, sa ya, so jadi za. Nah, itu mana si za itu kelompoknya kelompok so sa za ya, itu biar bersihnya. Sasi subas ya, bersih. Mis ya, itu kan mis ya. Lalu depannya huruf lah kin ya, itu huruf k ya, huruf yang mengandung beberapa sifat ya, terutama sifat syiddahnya ada, istifal, infita, terbuka, sehingga juga ada khamasnya, ada desisnya. Miskin, yakin panjang ya, cukup dengan diberi minimalnya 4 harokat karena masuk kepada mad far'i, cabang dari mad asli ya, sehingga minimalnya huruf pengucapan huruf masuk ke huruf nun ya, harus melewati 4 ketukan. Miskin, nah gitu. Dan di akhir kalimat nun karena sifat huruf tawasud tidak boleh terputus. Miskin, nah, miskin, kin, ya gitu. Jangan miskin, nah itu kan yang terismat, tertahan. Jadi tidak, tawasud ada sedikit ngalir si en, nah, kin, jangan kin, nah, jangan ya, cukup aja 1 ya harokat lah biar si tawasudnya muncul, tidak terlepas. Kin ya, jadi teng, nah gitu. Kemudian teh bunyi lonceng kan, teng, nah gitu. Jadi teng, nah, tahan, tertahan, tidak ada ngalirnya tawasud ya, sifat. Wala yahuddu ala ta'amil miskin ya. Oke, sama-sama 1, 2, 3. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sekali lagi. Wala yahuddu
yahuddu ala ta'amil miskin. Yuk. Iya, itu jadi oke ya. Monggo di Pak Denny. Dulu dong. Dulu ada terganggu. Terganggu. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Oh iya, sip lah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Oke. Oke ya, jadi di ayat yang ketiga, alhamdulillah ya, setiap hurufnya yang tadi yang harus kita diingat, pertama di ha dan do, itu yang akan merubah ya, merubah dari sisi makna kalau pengucapannya tidak sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Itu. Seperti tadi antara huruf ha dan huruf do. Itu. Ha ini bisa tertukar rawan antara aksol dan wastol. Ya, antara ha yang wala yahuddu. Nah, ini kan aksol. Halusnya wala yahuddu, itu adalah wastol. Dan sedikit ya tidak naik ke atas atau tengah-tengah, maka pengucapan ha tidak akan kena wala yahuddu. Itu kan kurang tepat. Salah lah katakan. Wala yahuddu, rawan. Nah, itu yang perlu diperhatikan antara ha dan ha, antara hu dan hu tuh ya. Keduanya adalah do. Ya, du. Antara do sama da. Pada saat di domah du du. Ya. Kalau du mah ujung lidah kan dadu, dadidu. Nah, kalau dari do beda di geraham ini. Bo. Beda du, bo. Du. Nah, itu bedanya, tipnya. Yang tahu ya Allah tahu bahwa pengucapan kita ya, tidak sesuai. Bagi orang yang mendengarkan awam, wala yahuddu, nggak ada bedanya. Perasaan bener we, gitu kan. Tapi kalau orang yang mendengarkan, orang yang belajar tahsin, wala yahuddu, beda. Wala yahuddu. Ulangi. Wala yahuddu. Nah, oke, siapa sih? Wala yahuddu. Mbak Din. Udin mau ayah nyengiran. Protes wae Din. Siapa nggak pada mundur, dia bisa-bisaannya mah terus. Kemarin Udin saya kasih. Ini bener kita
pakai jas keren Din. Aduh Din, kayak ustadz-ustadz di kampung di Gunung Halu asli Din. Jadi Pak Ade ini pengucapan do itu kan bisa kegigir atau tengah-tengah. Ya hudu. Pas dia ucapannya mirip tapi gitu. Kan tadi bilang bisa dua-duanya atau bisa salah satu. Itu si bo, ya do ya bu ya bo bisa salah satu atau dua-duanya gitulah gitu. Bu, kalau do mah jelas bu dan di ya dia harus meringis kan. Sifat di meringis, tapi harus jangan nggak boleh meringis. Nah itu jadi ya di ayat yang ketiga ya alhamdulillah ya du ya itu harus diperhatikan huddu bukan hudu ya. Oke, alhamdulillah sudah waktunya azan, kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.